Shalom grade 7, kabarnya hari ini? Bisa semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan lanjut pelajaran IPA kita, yaitu masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dan tak hidup ini di kelas 6 waktu kalian masih SD, tapi di sini kita akan mempelajarinya lebih luas, di mana kita akan klasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan nanti kingdomnya, spesiesnya, terus dari marganya, dari ordonya. Nah, akan sedikit berbeda dengan yang kamu pelajari selama kamu masih berada di SD. Jadi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini terdiri dari 3 kan? Yang pertama apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Nah, jadi kalau dikatakan makhluk hidup, jika dia memenuhi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Di sini di halaman 4, kamu bisa lihat di halaman 45, yaitu ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Di sini ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jika salah satu saja dari ke-8 ciri ini tidak dimiliki oleh makhluk atau makhluk hidup itu, maka dia tidak dikatakan makhluk hidup, melainkan benda mati. Jadi di sini kita akan lihat apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama adalah bergerak. Nah, semua makhluk hidup itu bergerak. Nah, bergerak di sini juga bisa dikatakan sebagai berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, makhluk hidup juga bergerak untuk apa? Satu, untuk mempertahankan hidupnya. Bagaimana jika dia ingin seperti hewan? Dia mungkin tidak seperti manusia yang bisa membuat makanannya sendiri. Tetapi hewan ini dia harus berburu atau dia harus mencari sendiri makanannya. Nah, itu mereka harus bergerak untuk bisa mendapatkan makanannya. Nah, bergerak di sini dikecualikan bagi tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini tetap bergerak, tapi tidak dapat kita lihat secara langsung. Nah, contoh bergerak dari tumbuhan ini apa? Misalnya dia akar tumbuhan itu akan mencari sumber air yang ada di tanah. Itu salah satunya contoh dari tumbuhan yang bergerak. Yang kedua, bagaimana bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Nah, itu adalah contoh dari bergeraknya tumbuhan, tidak seperti manusia dan hewan yang bisa kita amati secara langsung. Nah, itu ciri yang pertama, yaitu bergerak. Nah, ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan. Semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dia itu semua memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Nah, jika manusia, dia bisa mencari makanannya, dia bisa mengambil, memasak, sama seperti hewan dan manusia. Tapi tumbuhan, dia tidak bisa mencari makanannya. Dia hanya bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, kalau tumbuhan harus membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis, yaitu membuat makanan dengan bantuan apa? Sinar matahari, dengan adanya air, dengan adanya karbon dioksida, maka tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Di situ kamu bisa lihat di halaman 46. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda untuk mendapatkan
makanan. Tumbuhan hijau dapat menyusun makanan sendiri dari air, karbon dioksida, dan bantuan sinar matahari melalui proses yang disebut fotosintesis. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga bagi makhluk hidup yaitu adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lainnya. Nah, manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, terus telinga peka terhadap getaran suara, hidung terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan dan tekanan, lidah peka terhadap rasa dari suatu zat. Nah, tumbuhan tidak memiliki indera seperti pada manusia dan hewan. Nah, tetapi tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Misalnya ujung batang dari sebuah tumbuhan selalu menghadap ke arah ke arah datangnya cahaya matahari. Ujung akar tumbuhan ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Terus apalagi? Putri malu mengatupkan daunnya jika disentuh. Nah, itulah yang dikatakan dengan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Misalnya pada saat kamu berjalan di jalan raya, lalu kamu melewati tempat sampah, kamu mencium bau. Nah, itu dicium oleh indera penciuman yaitu hidung. Nah, otomatis kamu akan merasa bau, lalu kalian akan menutup hidung. Atau misalnya cahaya matahari sangat terik, nah silau bagi mata, maka kamu akan menutup mata. Nah, itu yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Lanjut, apalagi yang keempat? Yang keempat adalah bernafas atau respirasi. Nah, semua makhluk hidup pasti bernafas. Jika makhluk hidup tidak bernafas, maka dia akan mati. Dan jika makhluk hidup tidak bernafas, dia disebut bukan makhluk hidup, tapi benda mati. Oke. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, hewan juga ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan insang, ya kan? Ada yang bernafas dengan kulit. Nah, bermacam-macam. Jadi, bagaimana tumbuhan bernafas nggak, Miss? Iya, tumbuhan itu bernafas. Dia menggunakan apa? Menggunakan stomata atau mulut daun. Nah, itu dia. Nah, terus apa lagi? Pada daun disebut stomata, pada batang disebut lentisel, yaitu lubang-lubang kecil pada batang. Jadi tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel untuk bernafas. Selanjutnya apa lagi yang kelima? Yang kelima adalah tumbuh. Nah, makhluk hidup ini selalu tumbuh menjadi besar, ya kan? Menjadi lebih, misalnya semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh remaja, kemudian menjadi dewasa. Kamu bisa lihat di gambar 2.8 halaman 52. Dari bayi, terus dia akan jadi balita, balita menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa menjadi lansia. Jadi semua makhluk hidup melakukan pertumbuhan. Di sini di halaman 53 kamu bisa lihat tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Jadi tumbuh adalah merupakan pertambahan ukuran tubuh dari yang kecil menjadi besar, yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula atau balik menjadi
kecil lagi. Nah, untuk tumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan nutrisi. Nah, dari makananlah makhluk hidup mendapatkan energi dan penyusun tubuh. Jadi, untuk dapat tumbuh, makhluk hidup harus memerlukan makanan, harus makan. Jadi, makanya makhluk hidup memerlukan makanan untuk dapat tumbuh. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang keenam, makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, apa sih Miss? Ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Jadi zat-zat sisa, zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita akan dikeluarkan oleh alat ekskresi yang ada di tubuh kita. Apa aja Miss alat ekskresinya? Misalnya kulit dia merupakan alat ekskresi. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan keringat, ya kan? Apalagi urin, ya kan? Itu zat sisa yang dikeluarkan saat kita buang air kecil, ya kan? Terus apalagi Miss? Karbon dioksida. Pada saat kita menghirup udara, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya kan? Terus apalagi Miss? Nih, lihat kamu halaman 53. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal. Jadi zat sisanya apa? Urin. Alat ekskresinya apa? Ginjal. Karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru. Alat ekskresinya apa? Paru-paru. Zat sisanya apa? Karbon dioksida dan uap air. Terus apalagi? Kulit alat ekskresinya apa yang dikeluarkan? Air dan garam mineral berupa keringat. Itu dia. Selanjutnya yang ketujuh, berkembang biak atau bereproduksi. Nah, makhluk hidup, ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Tujuannya adalah untuk meneruskan atau mempertahankan keturunannya, ya kan? Nih, cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Kamu bisa lihat di halaman 54, perkembangbiakan bisa terjadi secara kawin dan secara tidak kawin. Ya kan? Ya, secara kawin atau seksual dan generatif, dan kawin atau aseksual dan vegetatif. Nah, reproduksi generatif atau secara kawin merupakan reproduksi dengan cara meleburkan sel telur yang ada pada wanita dengan sel sperma yang ada pada pria. Nah, reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dengan sel sperma. Apa contohnya? Contoh dari perkembangbiakan secara generatif atau kawin itu kan manusia dan hewan, yaitu dia memerlukan kawin, yaitu berhubungan antara pria dan wanita baru bisa melahirkan yang wanitanya. Sementara kalau pada tumbuhan dia perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin, bisa menjadi seperti cangkok, terus apalagi dia setek, ya kan? Terus misalnya tunas dari pisang, terus mangga kita cangkok, atau setek itu misalnya kita setek pohon, terus kita cangkok lagi pohon. Nah, itu perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tidak terjadi peleburan sel telur dengan sel sperma. Yang kedelapan, yaitu ciri yang terakhir, yaitu adalah beradaptasi. Jadi makhluk hidup itu juga beradaptasi terhadap lingkungannya, beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi makhluk hidup dapat bertahan hidup jika mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitarnya, dengan budaya-budaya sekitarnya. Nah, jadi makhluk hidup harus mampu beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Kamu bisa dilihat di halaman 54. Contohnya, misalnya hewan unta, meskipun dia
tinggal di padang gurun yang panas, tidak memiliki air, jarang air, tapi dia bisa tetap hidup. Bagaimana dia cara beradaptasi? Nah, dia pada saat dia minum, dia akan menyimpan airnya pada punuknya yang ada di lehernya. Nah, itulah cara unta beradaptasi, sehingga pada saat dia di lingkungan atau di padang gurun, dia tidak kehausan karena sudah menyimpan air minum yang ada di punuknya. Apalagi misalnya kaktus. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Jadi kaktus itu kan bisa hidup meskipun jarang disiram. Nah, sama seperti onta tadi, dia akan menyimpan airnya melalui apa? Melalui duri yang ada di tubuhnya. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Terus apalagi pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, semua contoh tadi itu adalah bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi itu adalah ke-8 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau ciri-ciri makhluk benda tak hidup apa, Miss? Nah, dari yang ke-8 ciri-ciri itu tidak dimiliki, masalah tidak bernafas, tidak beradaptasi terhadap lingkungan, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, ya kan? Nah, jadi kebalikan dari ke-8 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itulah yang dikatakan dengan benda tak hidup. Apa contohnya? Bangku, meja, papan tulis, ya kan? Di pensil, pulpen dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri dari itulah adalah benda-benda tak hidup. Nah, jadi sekian yang bisa Miss sampaikan. Miss akan kirim nanti penugasannya di grup WA, di WA grup. Jika ada sesuatu yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya langsung sama Miss. Baik itu soal atau penjelasan Miss tadi, bisa ditanya langsung dengan Miss. Tetap semangat anak-anak Miss semuanya, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.